so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Persaingan bisnis pada era industri 4.0 seperti sekarang ini sangatlah ketat. Tidak hanya kualitas produk saja yang harus diperhatikan, melainkan kualitas layanan juga merupakan sesuatu yang sangat penting. Hubungan antara perusahaan dengan pelanggan merupakan hal yang wajib dipelihara demi memaksimalkan loyalitas pelanggan. Akan tetapi, membangun hubungan yang benar-benar dekat dengan pelanggan tidaklah mudah, apalagi jika jumlah pelanggan yang dimiliki cukup banyak, sehingga tidak memungkinkan perusahaan memahami satu persatu pelanggannya dengan baik dan lengkap. Maka dari itu, perlu ada sistem yang digunakan untuk mengelola hubungan tersebut. Ini disebut dengan Customer Relationship Management atau CRM. Dengan mengikuti penerapan Customer Relationship Management di perusahaan, maka perusahaan akan mampu memastikan kepuasan pelanggan, menjalin hubungan dengan mereka, dan loyalitas pelanggan akan muncul dengan sendirinya. CRM dirancang untuk membantu mendapatkan pemahaman mengenai Customer Relationship Management, mulai dari menjelaskan pentingnya SEO untuk bisnis perusahaan, mengidentifikasi penerapan CRM di perusahaan, dan cara meningkatkan value yang diperoleh dari pelanggan, menjelaskan apa itu loyalitas pelanggan dan hubungannya dengan CRM, serta menjelaskan digital siaran channel dan macam-macam solusi digital channel di dalamnya, sehingga Anda mampu menjelaskan konsep CRM atau Customer Relationship Management beserta dengan penerapannya untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan dengan mengikuti penerapan Customer Relationship. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan mengantarkan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Tujuannya itu menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi. Kunci untuk membangun hubungan yang langgeng adalah menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan yang sangat unggul. Fondasi CRM, pemasar harus menyadari bahwa mereka tidak dapat berjalan sendiri. Pemasar harus bekerja sama dengan mitra pemasaran di dalam dan di luar perusahaan. Pemasar harus mampu melaksanakan manajemen hubungan kemitraan yang baik. Selanjutnya, bagaimana membangun hubungan pelanggan? Step pertama, pemasar harus memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggannya. Yang kedua, pemasar harus merancang strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dengan tujuan mendapatkan, mempertahankan, dan menemukan pelanggan sasaran. Yang ketiga, pemasar membangun program pemasaran yang benar-benar memberikan nilai yang unggul. Step 4, membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Step 5, perusahaan mendapatkan hasil dari hubungan pelanggan yang kuat dengan menangkap nilai dari pelanggan. Ciptaan nilai bagi pelanggan. Perusahaan tidak hanya ingin mendapatkan pelanggan yang menguntungkan, tetapi membangun hubungan yang akan mempertahankan dan menumbuhkan pangsa pelanggan. Jenis pelanggan yang berbeda memerlukan strategi manajemen hubungan pelanggan yang berbeda. Market Difference Strategy dimulai dengan memahami pasar dan pelanggan yang membentuk pasar. Karakteristik MDS yang pertama, mengembangkan orientasi pasar. Yang kedua, memaksimalkan kemampuan yang unik atau berbeda. Yang ketiga, menemukan kesesuaian antara nilai pelanggan dan kemampuan organisasional. Yang keempat, mencapai kinerja unggul melalui penyediaan nilai pelanggan yang unggul. Becoming market oriented. Market oriented adalah perspektif bisnis di mana pelanggan menjadi fokus utama bagi kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Karakteristik market oriented yang pertama adalah customer oriented, yang kedua competitor oriented, yang ketiga cross functional coordination, dan yang keempat performance implication. Kemudian ada distinctive capabilities. Distinctive capabilities adalah keunggulan untuk bersaing, sulit ditiru, dan dapat diterapkan dalam situasi persaingan yang beragam. Komponen utamanya yang pertama ada skill, ada knowledge, ada aktivitas koordinasi atau komunikasi, dan assets. Kemudian ada creating value for customer. Customer value merupakan outcome dari sebuah proses yang dimulai dengan strategi bisnis yang mendasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan pelanggan. Nilai merupakan trade-off antara manfaat produk terhadap total biaya untuk mendapatkan produk tersebut. Kemudian superior customer merupakan value yang terjadi pada saat buyer memiliki pengalaman yang sangat menyenangkan dibanding ekspektasi.